Boleh tes dulu. Cek 1 2. Apakah terdengar suara saya? Para peserta boleh cek di komen atau boleh jawab langsung. Terdengar suara saya? Jelas. Jelas. Oke, baik. Terima kasih untuk konfirmasinya. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari yang mungkin rada mendung ini ya. Mungkin juga sudah mulai masuk musim pancaroba. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan terima kasih kepada seluruh peserta semuanya yang berkenan untuk belajar kembali bersama gitu ya, bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang yang pada pagi hari ini ya kita akan membahas seputar kesehatan mata pada hewan kesayangan kita ya. Mungkin selama ini kita punya kucing atau anjing di rumah, matanya sering mengalami gangguan kesehatan seperti radang atau mungkin katarak atau bahkan infeksi ya. Dan yang paling parah mungkin sampai harus diangkat matanya itu kira-kira karena apa dan bagaimana cara kita mencegahnya. Nah, pada pagi hari ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang akan menyiapkan seorang narasumber yang akan kita mencoba membantu bahas bersama supaya anabul-anabul kita terhindar ya, terbebas dari masalah gangguan kesehatan pada matanya. Baik, teman-teman semuanya, para peserta Polres yang ada di Kota Tangerang dan sekitarnya, sebelum kita mulai acara webinar kesehatan hewan ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya untuk rangkaian acara yang pertama adalah sambutan dan juga pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pertanian Bapak Dr. Hewan Ibnu Arifianto. Assalamualaikum Dr. Ibnu. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Dok Ibnu untuk memberikan sambutan dan pembukaannya. Baik, terima kasih Dr. B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Dr. B ya, Dr. Binal yang memoderatori acara webinar ini, yang terhormat Dr. Idardi, alhamdulillah sebagai narasumber pada hari ini, juga Dr. Wina selaku Kepala UPT Puskeswan Kota Tangerang yang luar biasa menyelenggarakan ya webinar sampai dengan 4 kali dalam 1 tahun ini, juga teman-teman media, tim support dari DKP. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti webinar hari ini. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita mengikuti hingga akhir zaman. Amin. Baik, alhamdulillah webinar ini adalah webinar terakhir diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Sudah ini yang keempat kalinya ya. Dan ini yang terakhir di tahun ini, tahun 2023. Mudah-mudahan tahun depan Dr. Wina dan kawan-kawan bisa meningkatkan frekuensi seminar 12 kali, 13 kali, sehingga teman-teman semua dari masyarakat Kota Tangerang dapat mengupdate terus pengetahuan tentang anabul, tentang penyakit anabul dan hal-hal yang lain yang memang berguna bagi kesehatan hewan. Terus terang ya, jadi dengan peningkatan atau perubahan sistem komunikasi kita dengan digital, ternyata untuk mengupdate ilmu itu luar biasa sekarang. Cukup dengan mengikuti webinar, insya Allah kita bisa hadir langsung bersama-sama dengan narasumber yang berkompeten untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan teman-teman semua, baik dokter hewan, praktisi, kemudian juga pencinta hewan kesayangan, itu kalau ada webinar harus selalu aktif ya, mengupdate terus, karena memang amat sangat disayangkan jika memang tidak sempat untuk mengikuti webinar. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang, penyakit juga terus berkembang, sehingga perlu kita mengupdate terus-menerus seperti rantai sepeda.
kalau mau maju dia terus mengupdate, berputar terus tentang keilmuan kesehatan hewan. Dan alhamdulillah hari ini tentang kesehatan mata yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Indarti yang mudah-mudahan menambah hasanah ilmu pengetahuan kita tentang kesehatan mata. Perlu diketahui bahwa memang kesehatan mata ini kalau kita punya hewan, baik punya anak kucing atau yang lain, kalau bahasa kampung mabialekan tuh kayaknya kurang mantap gitu, malah dijauhi pada jijik. Anak kita jijik, tetangga kita juga merasa eh, apa namanya nggak nyaman lah melihat hewan yang sakit karena sakit mata. Makanya kalau ada hewan yang sakit mata, memang segeralah dikonsultasikan ke dokter hewan. Kalau memang sudah punya pengetahuan, segera diterapkan ilmunya. Dan terakhir, selamat webinar dipandu oleh Dr. Rupi yang luar biasa. Beliau adalah ikon seminar webinar kesehatan hewan. Terima kasih Dr. Rupi selalu berkenan untuk bisa bersama-sama dengan kita dan juga yang lainnya, dan semangat terus. Dan kalau memang ada kekurangan, mohon maaf dari kami, dari DKP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Ibnu Arifianto selaku Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang atas sambutan dan pembukaannya. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai acara webinar hari ini, jangan lupa siapkan catatan ya, karena akan ada hadiah nggak nih Dok Wina atau panitia? Akan ada hadiah ya. Jadi harapannya teman-teman Power semuanya bersiap untuk mencatat mungkin notes-notes yang penting dari webinar hari ini, supaya nanti kita akan coba carikan pemenang yang beruntung ya. Mungkin siapa tahu hadiahnya vaksinasi gratis ya. Oke, sebelum kita panggil narasumber kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan kurikulum vitae beliau ya. Beliau adalah Dr. Hewan Indardi. Ini lahir di Malang ya, 25 Juli 1982. Kemudian beliau tinggalnya di Citra Gading, Cipocok Jaya, Kota Serang ya. Kemudian beliau bekerja di UPTD PPV Dinas Pertanian Provinsi Banten sebagai medik veteriner. Kemudian juga praktek di AMI Pet Shop Serang ya. Ini sebagai dokter hewan praktisi dan juga berpraktek di klinik hewan BPPV Banten setiap hari Kamis. Kemudian organisasi beliau adalah Sekretaris Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, kemudian juga sebagai anggota praktisi hewan kecil, dan juga sebagai anggota spesialis ortopedi. Wah, ini jadi cocok sekali untuk membahas judul atau tema webinar yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dr. Ridadi. Selamat pagi, Dok. Ya, sehat, Dok? Alhamdulillah. Jelas ya suaranya ya? Alhamdulillah. Baik, ini jelas suaranya, Dok. Punten, kalau boleh tahu, ini langsung dari mana nih siarannya? Di kantor ini. Kantor. Oke, berarti di UPTD PPV Dinas Pertanian Provinsi Banten Ya, ya, Dok? betul, Dok. Oke, jadi buat Power semua, kalau misalnya mau ketemu dengan Dokter Indadi, silakan ya disamperin ke kantornya. Oke, Ya. Dok Indadi, punten, ini mungkin kita intro sedikit sebelum kita mulai Siap. ke acara utama. Sebenarnya kesehatan mata pada anabul ini apakah satu kasus yang sering terjadi? Kalau dari pengalaman praktek sih, hampir semua jenis penyakit itu ada indikasi matanya. Jadi emang mata itu unik karena hampir seluruh penyakit, misalkan kita bicara flu, akan ada di mata juga gejalanya. Nah, makanya sangat penting, semoga ini nanti bermanfaat bagi peserta semuanya. Jadi penyakit mata itu tidak sederhana. Jadi kadang-kadang sakit mata ternyata itu indikasinya banyak gitu. Ada penyakit lain yang lebih besar atau hanya memang itu gejala primer. Nanti akan coba dijelaskan secara pelan-pelan, semoga nanti bisa paham betul bahwa memang kesehatan mata itu nggak sederhana. Seperti itu sih yang bisa jadi intro bagi saya. Oke, jadi banyak gejala penyakit yang berindikasi atau implikasinya itu di kesehatan mata ya, Dok ya. Ya, Jadi betul. penting buat Polres semua untuk mengetahui bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan matanya si anabul, terutama untuk tindakan preventif atau pencegahannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silakan kita mulai. Mari kita mulai webinar kesehatan hewan dengan tema seputar kesehatan mata pada hewan kesayangan yang akan disampaikan oleh Dr. Indardi. Kepada Dr. Indardi, waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih Dok waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya.
tidak bisa menyapa satu-satu. Yang saya hormati Dr. Ibnu, Dr. Wina, dan sebagai pembawa acara, izinkan hari ini dalam sejenak waktu siang ini, pagi menjelang siang ini, saya akan coba men-share kita bersama-sama mencoba bicara tentang mengenal penyakit mata pada anak bulu. Tadi sudah dikenalkan oleh pembawa acara, jadi saya speak. Nah, oke, kenapa kok seperti yang ditanyakan tadi sebagai intro, kenapa sih penyakit mata ini penting? Nanti akan saya jelaskan di latar belakang. Kemudian saya juga nanti akan bicara anatomi mata, kemudian kelainannya. Jadi kita bicara step by step, bagian mata kita kupas, kemudian apa sih kelainan di bagian-bagian tersebut. Dan implikasinya ke arah mana, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, tentu dari para peserta ingin tahu gimana terapi untuk penyakit mata sendiri. Nanti akan kita bicarakan terapi, namun terapi ini karena di sini adalah yang hadir adalah umum dari beberapa segmen, dari mulai mungkin pencinta anabul, pemilik anabul, paramedik, dan dokter hewan. Jadi kita batasin pengobatan hanya pertolongan pertama dan obat-obat jenis obat-obatan yang digunakan, sehingga nanti sebagai bisa jadi tambahan sebagai pengetahuan, oh ternyata obat-obatan mata itu ada sekian banyak dan fungsinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, nanti akan saya berikan tips gimana penanganan kesehatan mata, mungkin itu. Oke, sebagai latar belakang, ingin saya jelaskan kepada seluruh peserta webinar ini bahwa mata merupakan organ yang mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan. Jadi, mata ini kalau dalam kasus di klinik itu bisa disebut kasus emergensi. Kenapa bisa disebut kasus emergensi? Karena ini bisa berakibat fatal. Jadi kalau misalkan ngantri di klinik tiba-tiba ada sakit mata, itu biasanya akan didahulukan karena termasuk kategori kasus emergensi. Disebut emergensi ini jika memenuhi beberapa kriteria, tapi secara umum sakit mata dikatakan sebagai emergensi. Karena kenapa? Itu menimbulkan rasa sakit yang sangat pada hewan kesayangan kita. Mungkin dia nggak bisa teriak, tapi rasa sakit itu kalau misalkan dideteksi itu bisa meningkatkan tekanan darah dan itu bisa menyebabkan pendarahan pada otak. Dan itu juga bisa menyebabkan kematian mendadak. Yang berikutnya, kenapa ini kasus emergensi? Jika tidak dilakukan penanganan dengan tepat dan cepat, itu bisa menyebabkan kebutaan. Tentu ya akan sayang sekali misalkan hewan kesayangan kita buta, makanya dari kenyamanan nanti kalau sampai buta ya setelah kenyamanan, keselamatan. Dengan kondisi buta tentu anabul kita bisa berbahaya, misalkan kecelakaan dan sebagainya. Itulah kenapa penyakit mata ini penting, karena termasuk dalam kategori penyakit emergensi. Kemudian gejala dan temuan bukan merupakan penyakit, jadi nggak semua sederhana. Jadi penyakit mata itu kalau misalkan sakit mata, apakah itu murni mata? Nah itu ternyata penyakit mata ini punya implikasi banyak sekali. Nanti saya coba jelaskan sedikit dari sudut pandang penyebab. Jadi penyebab penyakit mata ini kompleks, mulai infeksius dan non-infeksius ada. Jadi nanti bisa jadi bahan para pecinta pemilik anabul. Oh, ternyata penyakit mata ini bisa karena hal itu gitu. Nanti itu akan kita bahas. Kemudian berikutnya adalah jangan sampai bicara hanya sakit mata. Nah, yang sering muncul klien itu selalu hanya sakit mata kok, Dok. Terus sudah saya berikan obat mata beli di pet shop atau warung gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ini coba nanti dengan pertemuan ini semoga ada pencerahan sehingga kita tahu pertolongan pertama apa sih. Karena pemilihan obat tetes mata itu ada banyak macamnya. Nah, mana yang harus kita pilih sebagai pertolongan pertama? Nah, ini yang sering salah. Biasanya datang kondisinya malah makin parah. Kemudian berikutnya adalah selalu biasanya mata mah sembuh sendiri, rata-rata seperti itu. Ya, bisa sembuh sendiri. Tapi pada golongan mata yang mana? Itu nanti akan kita bicarakan. Dan terakhir, biasanya yang paling seperti yang tadi saya katakan emergensi, karena jika salah penanganan berisiko kepada kebutaan. Nah, untuk dari latar belakang itu nanti pembahasan kita akan kita topik pokokkan menjadi 3 pembahasan. Kita akan mengenal beberapa anatomi dan kelainan pada mata. Nanti tujuan peserta bisa tahu, oh mata itu terjadi berapa bagian sakit mata itu ternyata nggak belean aja, ternyata di situ banyak. Nah itu, jadi saya harap peserta nanti mampu bisa mengetahui beberapa kelainan pada mata. Berikutnya juga mampu melakukan pertolongan pertama.
setelah dari pelatihan ini kalau ada sakit mata itu apa yang harus dilakukan itu harus tahu. Karena tadi latar belakang tadi jika salah penanganan buta. Itu jadi pertolongan pertama saya harap nanti setelah dari pertemuan ini para pecinta anabul itu bisa melakukan pertolongan pertama sehingga menghindari kebutaan. Dan yang terakhir mengerti bahaya penyakit mata. Nah, sekarang kita karena waktu kita juga pendek, kita coba pelan-pelan jika nanti ada pertanyaan bisa di chat box atau langsung raise hand atau langsung tanya karena khawatirnya pembahasan ini panjang nanti lupa sehingga nggak sempat bertanya. Jadi kita mulai dari kita mengenal anatomi mata dan kelainan pada mata. Yang saya bahas pertama yang jelas pada mata adalah kita bicara kelopak mata. Kelopak mata ini bagian terdepan dari mata, serangkaian dengan bulu mata, tapi kita bicara kelopak mata dulu sebagai barrier mekanik karena ada refleks sangat bagus berkedip untuk menghindari benda asing masuk ke dalam mata. Kemudian dibersihkan tir film itu adalah lapisan yang selalu basah pada mata, kemudian menghasilkan sekreta bersifat oil tadi yang saya bilang tir film, terus kemudian ada pelumas sehingga mata kita tidak kering. Makanya dengan berkedip bola mata membuka dan menutup itu menjadikan bola mata kita dalam kondisi yang ideal. Seandainya tidak bisa berkedip itu akan repot sekali. Nah, penyakit pada bola mata ini ternyata cukup banyak. Ini biasanya yang paling umum ditemui pada anabul adalah matanya lengket tidak bisa kebuka dok, gitu. Keluhan yang disampaikan. Setelah belekan kemudian matanya lengket itu juga suatu kelainan. Kemudian biasanya bengkak. Bengkaknya itu ada beberapa macam, bisa pada bengkak di bagian benar-benar pada bagian kelopak matanya atau pada kelenjar. Jadi ada dua yang bisa menyebabkan pembengkakan. Dan terakhir tumor, dan tumor itu paling sering juga terjadi pada daerah kelopak mata. Nah, ini yang perlu kita bahas perlahan-lahan. Kita mulai dari bahas satu persatu, mulai dari kelainan pada mata. Pertama adalah tadi perlengketan atau simple pauron, bahasa ininya. Saya menggunakan bahasa ini biar saya juga lebih tersering memakai bahasa ini karena ini biar bahasa yang sama bagi kami. Karena kalau kita bicara lengket pada bola mata itu seperti pelengketan seperti apa. Jadi nanti istilah-istilah seperti ini mohon maaf kalau saya tidak ganti karena untuk mengasah memang membiasakan kami sebagai dokter bisa bicara pakai bahasa-bahasa. Tapi saya juga akan pakai bahasa yang biasa dipakai bahasa sehari yaitu perlengketan pada bola mata. Pada kita sangat sering ini bisa fisiologis artinya kondisi normal ketika masih baru lahir mata belum bisa terbuka sampai kondisi sekitar 1 minggu baru bisa kebuka. Kemudian bisa juga merupakan efek dari penyakit dari kondisi yang lain, misalkan karena penyakit infeksius, karena kondisi flu, karena kemudian karena kondisi trauma, karena kondisi misalkan terlalu banyak belekan sehingga menyebabkan perlengketan. Berikutnya adalah kita bicara pembengkakan atau chalation. Pembesaran biasanya ini ada dua, tadi saya jelaskan bisa pada bagian kelopaknya atau pada kelenjarnya atau meibovitis, sama ini pembengkakan seperti pada foto yang ditampilkan di slide bahwa ini bisa terjadi seperti itu. Jadi chalation itu pembengkakan di ini kalau mobilisasi biasanya rata karena ini nggak semua di sepanjang kelenjar bisa terjadi. Kita sulit membedakan secara awam, biasanya nanti akan diperiksa oleh dokter. Tapi yang jelas pada kelainan yang pertama pada kelopak mata adalah pembengkakan. Berikutnya tumor. Nah, tumor ini sangat sering, terutama pada anjing ya, pada ras anjing sering masuk. Kalau pada kita sih kadang-kadang menyepelekan, memang sih tumor ini nggak terlalu berbahaya, karena kalau dilihat secara kebanyakan adalah sifatnya bukan tumor ganas, tumor jinak, walaupun secara histologi itu kalau kita bikin preparat mengarahnya ke arah ganas, tapi rata-rata adalah tumor jinak. Cuma karena letaknya adalah di kelopak mata yang bisa bergeseran dengan menggesek pada bagian bola mata, sehingga tumor ini sangat berbahaya. Karena kalau menggesek secara terus-terusan pada bagian mata sehingga bisa menyebabkan kerusakan, kemudian menyebabkan infeksi berikutnya, ulcer dan sebagainya, sehingga berefek pada penyakit-penyakit lain. Kadang-kadang akibat dari tumor bisa sampai ke arah glaukoma sampai seperti itu. Jadi tumor ini tentunya kalau tumor ya penanganannya mau nggak mau jika memang itu mengganggu ya dengan tindakan operasi untuk diangkat. Tapi pengalaman kami
sering masih tumbuh lagi seperti itu. Nah, ini kalau kita bilang sih kayak tai lalat ya, tapi tai lalatnya cuma letaknya aja yang kurang pas karena letaknya di pada kelopak mata. Berikutnya kita bicara bulu mata. Nah, kelopak mata kita bicara bulu mata. Bulu mata ini juga mempunyai peranan penting sama dengan bagian kelopak, yaitu untuk melindungi dari benda asing. Kemudian dengan adanya bulu mata ini juga kalau keterpa angin itu jadi melindungi mata dari angin karena terhalang oleh bulu mata. Tapi ternyata bulu mata ini juga bisa ada kelainan pada bulu mata dan sering terjadi pada beberapa kasus. Ternyata kelainan pada bulu mata ini bulu matanya tumbuh tidak normal. Kalau normalnya seperti pada gambar di atas dia mengarah keluar, tapi ada beberapa kasus seperti ini saya contohkan. Nah, itu ada beberapa contoh ya yang di sebelah kanan di gambar itu satu normal, sampingnya ada diktisiasis. Ini biasanya arah bulu matanya masuk ke dalam. Kadang-kadang ada lebih dari satu. Dan yang paling parah jika adalah etopik, kadang-kadang ini tumbuhnya tidak di tempat di depan, malah di bagian dalam, sehingga menyebabkan kerusakan pada mata. Biasanya matanya kok merah terus ya dok ya, kok mendadak merah padahal nggak kenapa-napa, nggak kena debu, nggak kenapa, terus sering digaruk. Nah ujung-ujungnya kalau sudah bulu mata masuk merah digaruk, nah ini garukan pada kucing ini yang sangat berbahaya sehingga menimbulkan perlukaan. Nah perlukaan ini nanti akan berefek panjang. Seperti itu untuk pada bulu mata. Berikutnya kita akan bicara konjungtiva. Nah, konjungtiva ini serangkaian dari kelopak mata bagian dalam. Ini menghasilkan mukus di situ sama kayak tadi karena bagian dalam dia ada sel goblet untuk ada sel pertahanan tubuh, kemudian juga menghasilkan kelenjar air mata sehingga menghasilkan air mata sehingga mata kita selalu dalam kondisi basah atau lembab yang cocok. Karena kalau sampai ada kelainan di sini, karena beberapa kasus penyumbatan itu juga bisa terjadi sehingga nantinya sama kayak tadi pada kelopak mata itu membengkak seperti itu. Ini hampir sama kalau karena dalam satu rangkaian bulu mata. Nah kasusnya berikutnya kalau pada konjungtiva ini yang seru. Nah kalau kita bicara penyakit mata, dasar yang saya akan bahas lebih detail adalah di konjungtiva. Karena hampir semua sakit mata ujung-ujungnya mengarah pada konjungtiva. Saya tidak bicara masing-masing tadi dari kelopak mata itu penyebabnya aja tadi ada tumor, hanya saya bahas itu. Tapi kalau bicara penyakit mata, ini ada fokus pada konjungtiva. Nah, penyakit mata itu selalu biasanya kompleks ya, atau biasanya kalau kita sebutnya itu komplikasi. Biasanya kalau sudah kena konjungtiva mengarah kemana-mana. Pada gambar di samping ditunjukkan pada konjungtiva itu bagian dalamnya itu membengkak sehingga sampai keluar. Nah ini beberapa tipe ada nanti saya jelaskan sedikit-sedikit. Ada kemosis, terus ada hiperemi. Jadi kelainannya seperti itu. Ini adalah pada konjungtiva. Nah penyakit karena konjungtiva ini akan saya bahas secara detail, tapi yang lain tidak. Tapi sebenarnya sama. Bisa ini, tapi ini izin saya bahasnya di konjungtiva. Itu bisa disebabkan oleh penyakit infeksius atau disebabkan oleh non-infeksius. Nah, penyakit infeksius ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, nanti saya bahas. Kemudian bisa disebabkan oleh infeksi virus, infeksi jamur, rickettsia, dan parasit. Nanti semua akan kita bahas. Jadi ternyata sakit mata itu paling umum adalah kita bahas di konjungtivanya. Kemudian juga ada non-infeksius, alergi. Alergi juga bisa menyebabkan bisa mulai dengan sakit mata juga. Kemudian juga bisa karena follicular conjunctivitis tadi yang di pertumbuhan tadi bulu mata atau di kelenjar pertahanan yang bengkak. Kemudian juga akibat trauma atau oleh benda asing masuk ke dalam mata sehingga menyebabkan terjadinya konjungtivitis atau infeksi pada konjungtiva bagian mata. Oke, satu-satu kita bahas. Kita bicara tentang penyakit bakterial pada mata, terutama di bagian konjungtiva ini sering terjadi dan ini ada vaksinnya. Biasanya kalau pemilik kucing biasanya pakai vaksin F4, di dalamnya ada klamidia. Nah, salah satunya adalah ini. Salah satunya adalah untuk mengobati. Ini gejala yang umum adalah memang mengganggu pada gangguan mata. Nah, dia menyebabkan biasanya gejalanya kalau klamidia ini secara pada mata itu biasanya moderat skimosis atau membengkakkan tapi tidak terlalu bengkak di bagian bawah, itu moderat skimosis.
kemudian hiperemi ringan dan ocular discharge, dia mengeluarkan belekan lah bicara sederhananya. Dan chlamydia ini cukup berbahaya karena biasanya berakhir buruk, infeksinya cepat, biasanya langsung terjadi kerusakan pada mata, glaukoma, dan berakhir pada hilang penglihatan, sehingga biasanya kebanyakan pada kitten terutama karena pemilik tidak ngeh atau apa, dikiranya sakit mata biasa, tapi ternyata chlamydia karena nyebabin gatal yang parah. Itu biasanya rasa gatal itu juga bisa nyebabin memperparah kondisinya, biasanya sampai nonjol dan pecah. Nah, kalau sudah pecah biasanya ya mau nggak mau dokter ambil tindakan terakhir karena kondisinya berbahaya dan menyebabkan rasa sakit bisa pada kematian, makanya diangkat atau dinukleasi. Itu pilihan terakhir bagi dokter. Makanya saya harap sih nanti sedang kita tahu gejala awal ini semoga nggak sampai terjadi parah sehingga bisa diobati, nggak sampai terjadi operasi pengangkatan mata. Dari kasus di jurnal-jurnal, hampir kasus pada mata yang dulu sampai chlamydia atau menyebabkan infeksi pada mata itu hampir 30% itu berujung pada enukleasi. Seperti itu. Kesembuhannya kalau memang sudah parah biasanya sangat kecil, biasanya ujungnya ada enukleasi. Cukup besar kasus enukleasi. Dan ini sungguh biasanya menyebabkan trauma ada beberapa pemilik karena kasihan dan sebagainya. Berikutnya adalah mikoplasma. Ini juga sama, hampir sama. Gejalanya tidak spesifik, tapi jika kita pengen spesifik biasanya ya kita akan melakukan pengujian di laboratorium. Biasanya ini jika misalkan pemilik care misalnya, dok ini kira-kira penyebab apa, sampai kita pengen tahu sampai dan biasanya kita akan uji laboratorium sehingga kita bisa identifikasi. Berikutnya adalah infeksi virus. Nah, ini penyakit favorit yang sering terjadi pada kucing juga. Ini sorry bahasnya agak banyak kucing. Ini pada kasus flu cat, baik disebabkan oleh rhinotracheotis atau kalisivirus, juga menyebabkan gangguan pada mata. Ini secara literatur bisa dibedakan bahwa dari kedua penyakit ini dari kelainan mata bisa dibedakan. Biasanya bagi dokter ini mengarah ke kalisi atau pada rhinotracheotis. Tapi yang paling umum sih kalau membedakan, kalau saya pribadi biasanya adalah ulcer atau kerusakan pada bagian mulut. Jadi kalau rhino biasanya nggak disertai itu. Tapi gejala yang lain seperti kemosisnya kalau pada kasus rhinotracheotis itu sama-sama ringan, tapi kadang-kadang kalau kalisi nggak terjadi kemosis atau pembengkakan pada konjungtivanya. Kemudian hipereminya kalau pada kasus rhinotracheotis biasanya sangat parah, mata sampai merah, sedangkan pada kasus kalisi biasanya ringan, lebih ringan. Kadang juga tidak menunjukkan, tapi lebih sering ringan daripada tidak menunjukkan. Terus kemudian masalah discharge, nah ini belekannya kalau pada kasus rhinotracheotis itu biasanya flu yang disertai dengan belekan berat. Tapi kalau pada kalisi biasanya disertai hipersalivasi yang berat di sana. Kalau untuk bersin sama, kemudian jadi lemah dan anoroksia itu sama. Jadi intinya biasanya untuk membedakan kedua penyakit ini, kalau dari mata biasanya kita lihatnya adalah tadi saya jelasin dari discharge-nya atau belekannya, biasanya kalau kalisi itu lebih ringan, kemudian dari kimosisnya. Dan yang paling spesifik biasanya adalah gejala flu yang disertai dengan ulcer atau luka atau kerusakan pada bagian mulut, biasanya itu mengarah ke kalisivirus. Ini mungkin pengetahuan bagi para pemilik anabul atau yang peserta resumé. Jadi ternyata kelainan mata itu tidak sederhana, ternyata juga berimplikasi pada gangguan, bisa terjadi pada infeksi virus. Tapi ini tentu saja kelainan mata yang disertai dengan gejala lain, tidak murni mata. Misalkan gejala dengan tadi dengan gejala flu seperti itu. Oke, berikutnya sedikit ini parasit. Dan parasit ini juga tidak sederhana. Ini beberapa kali saya menemukan dan ini cukup menyedihkan sebenarnya, karena memang bikin pemilik trauma melihat cacing ada di mata. Nah, ini di gambar itu saya tunjukkan cacing sampai ada di bagian mata. Nah, ini biasanya pemilik sangat histeris ya, maksudnya kaget itu, dan pasti beranggapan ini akan berbahaya. Ya memang berbahaya untuk kasus penyakit, tapi jika tindakannya benar, penanganan pertamanya benar, kemudian pengobatan benar, ya harusnya tidak bermasalah. Sekali lagi saya ingatkan, semua gangguan mata, sakit mata itu bisa berakibat fatal. Saya sebut tadi, ini emergensi karena jika salah penanganan, terutama
anabul itu tidak bisa kita bilang tolong jangan digaruk matanya, itu nggak bisa. Tolong jangan pasti digaruk. Dan itulah yang menjadi kondisi memperparah kelainan pada mata. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Kita bicara alergi. Nah, ini alergi juga bisa menyebabkan. Cuma kalau alergi biasanya tidak fokus hanya pada mata. Biasanya ada di bagian lain. Apakah ada kemerahan pada kulit atau di bagian hidung. Sebenarnya biasanya tidak berdiri sendiri kalau alergi. Biasanya disertai ada gangguan di bagian lain. Ini juga sebagai ciri-ciri bagi dokter hewan untuk membedakan ini kasus mata alergi atau karena alergi menyebabkan gatal, dan kebetulan alergi di bagian mata ya pasti akan digaruk dan ujung-ujungnya tadi kemosis, muncul akhirnya mata kemerahan dan berlanjut jika tidak ditangani infeksi sekunder dan sebagainya yang mengarah pada ujung-ujungnya yang kita takutkan sering kita dengar glukoma. Dan glukoma itu sebenarnya ingin saya bahas sedikit, nanti juga kita bahas, itu adalah ujung dari penyakit mata karena glukoma itu sejatinya adalah penyakit yang sifatnya adalah komplikasi pada bagian mata dan berakhir pada kerusakan pada retina jika glukomanya glukoma parah. Seperti itu, dan itu bisa diawali dari alergi. Bisa. Berikutnya kita bicara karena tumor. Nah, tumor ini banyaknya pada anjing. Kalau tumor tadi saya sudah sebutkan, pada kucing jarang, tapi pada anjing sangat sering. Nah, tumornya itu berbagai macam, itu tadi bisa ringan, bisa jinak. Kalau kita bicara tumor, itu tadi pada bola mata ke sebagian besar itu adalah ringan. Walaupun jadi perdebatan kalau dilihat dari penampakan, misalkan kita histopatologi, kita ambil, itu kalau ini ternyata mengarahnya ke selnya lebih mengarah pada sel ganas, tapi kenyataannya ada. Nah, cuma sekali lagi, ini adalah kita bicara anabul yang biasanya pada gambar ini saya tunjukkan. Ini awalnya juga seperti tai lalat atau seperti yang tumor yang tadi yang saya sampaikan di awal pada kelopak mata, tapi karena ada garukan dan infeksi sekunder akhirnya berakibat parah sampai seperti foto di atas di samping itu. Oke, ini karena tumor. Oke, berikutnya kita bicara setelah bagian konjungtiva, kita akan bicara masalah membrani titan. Ini yang seru, saya ingin bahas lebih detail karena sering sekali klien itu datang, dok kenapa mata kucing saya kok putih gitu, bagian setengah putih. Kita segera bingung. Ternyata itu adalah membrani titan ini yang secara normal biasanya tidak terlihat karena ada suatu kelainan sehingga muncul. Biasanya nutup bisa hampir semuanya atau hanya sebagian. Inilah membrani titan. Kalau di foto tadi, di foto di sini di slide itu ditunjukkan di bagian ujung itu ada selaput putih, dan putih ini bisa nggak kelihatan, bisa kelihatan dan bisa kelihatan banget. Nah, itu biasanya sebagai indikasi, dan kadang-kadang juga implikasi dari kondisi dehidrasi dan sebagainya juga kadang-kadang juga menunjukkan niktitan yang, tapi indikasinya adalah saya dulu sampaikan kepada peserta, munculnya kelenjar niktitan ini tidak sederhana. Ini merupakan suatu indikasi awal suatu penyakit itu yang harus dipahami. Jadi niktitan normalnya tidak terlihat. Kalau terlihat berarti ada sesuatu. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini ternyata niktitan itu ada tulang rawannya berbentuk T, itu khasnya nanti kalau kita bahas detail. Berikutnya kelainan pada membrani titan. Nah, seperti ini. Ada yang hanya sedikit prolap seperti itu, ada yang sampai protusi artinya bengkak sampai menutupi hampir sebagian besar mata, atau hanya hiperemi aja. Dan ini semua jika muncul gejala ini suatu kelainan dan ini harus mulai waspada. Berarti ada sesuatu. Kalau misalkan tidak disertai gejala yang lain berarti murni mata. Tapi kalau disertai gejala yang lain hati-hati, berarti penyakit tersebut bisa berakibat mengaruhi kepada kesehatan mata. Ini yang sering terjadi. Ini mohon dipahami, jadi ini bukan bagian matanya, aduh dok ini kok udah tertutup, kenapa matanya rusak? Nah, ini yang kadang-kadang salah paham, ini matanya sudah nggak terlihat sama sekali. Ini informasinya bahwa ini sebenarnya nggak masalah, kalau diobati dan sembuh ini akan kembali normal lagi bagian matanya. Nanti akan bagian mata mana yang tertutup parah nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Tapi ini adalah membran niktitan. Oke, kita lanjut sedikit lagi, kita bicara tentang sklera. Nah, sklera ini saya sambil kita
belajar bareng di sini, mengingat-ingat kembali. Jadi bagian mata sehingga nanti tidak gagap, tidak bingung, tidak kaget seperti saya tadi. Ternyata ada bagian niktitan di ujung yang bisa muncul. Sekarang kita bicara sklera atau bagian putih pada mata. Nah, lapisan putih ini keras, dia membentuk bola mata. Ini membentuk karena dari bagian keras sehingga dia membentuk menjaga bentuk bola mata tetap bulat. Biasanya kalau ada kelainan, pembengkakan adalah pada skleranya ini. Nah, kalau sudah tekanan mata itu tinggi dan bagian mata ini bengkak, sklera ini membengkak, biasanya akan sampai menonjol dan kadang-kadang jika sampai terjadi putus otot, biasanya terjadi lepas bola mata. Dan itu biasanya banyak terjadi kalau terjadi trauma benturan yang sangat keras, biasanya bisa terjadi. Itu adalah bagian sklera atau bagian putih mata. Nah, ini juga kadang-kadang implikasinya bisa jadi gejala, bisa juga sebagai gejala khusus penyakit sistemik atau penyakit selain dari mata pada sklera ini. Contohnya adalah pada ini, kelainan pada sklera itu ada kemerahan, umum lah ya, kemerahan itu sering, normalnya putih. Yang paling ini jika ada jaundice atau kekuningan. Nah, gejala kekuningan ini sudah kita tidak bicara hanya mata. Jika tiba-tiba matanya kuning, kok mata kucing saya kok bagian putihnya jadi kuning. Nah, ini biasanya berimplikasi penyakit yang lain, bisa pada hati atau bisa ada kelainan pada ginjal. Ini seperti saya sampaikan di awal bahwa penyakit mata tidak sederhana. Ketika normalnya putih menjadi kuning, itu sebagai indikasi penyakit yang lain. Jadi perlu mendapat perhatian dan perlu disegerakan untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih intens sehingga ditemukan penyebab khususnya sehingga bisa segera ditangani dengan benar. Kemudian yang umum ya biasanya kemerahan, ini biasanya umum ya. Kemudian pembuluh darah sampai terlihat sampai saluran darahnya itu menonjol seperti itu. Akibat dari obat-obatan juga bisa, tapi umumnya adalah biasanya gejala pada ini adalah tindak lanjutan. Biasanya karena awalnya misalkan sakit mata biasa atau ada tumor atau ini sehingga menyebabkan iritasi garukan, biasanya mengarahnya adalah gangguan pada bagian sklera. Oke, berikutnya kita bicara kornea mata. Sedikit kita bicara kornea sambil pelan-pelan. Kornea ini unik, dalam artian unik kita bahas kornea itu dia tidak bisa dilihat dari, kalau dilihat itu agak bingung. Maksudnya mana sih bagian kornea? Kalau bagian mana bisa dilihat ada dari anatomi, ternyata itu hanya bagian tipis yang menutupi bagian mata. Tapi kalau operasi ini bagian yang perlu diperhatikan. Tapi kalau secara sekilas pada mata normal itu tidak terlihat. Harusnya kornea ini transparan sehingga pada kondisi normal tidak terlihat. Jadi kalau misalkan dilihat dari samping tiba kok korneanya terlihat, berarti biasanya mulai terjadi sesuatu. Nah, seperti pada slide berikutnya, nah seperti ini. Jadi kornea yang tadi umumnya adalah bening, jika sudah tidak bening, sudah mulai ini bagian kornea. Dok, ini bedainya bagian kornea dengan bagian yang lain gimana? Itu perlu pemeriksaan lebih intens dengan menggunakan alat karena tapi secara umum kalau kami sebagai dokter sering lihat nanti oh ini bagian ini yang rusak. Nanti kan ada di bagian tadi udah kita bicara sklera, bagian kornea tadi bagian irisnya atau bagian pupilnya atau lensanya. Nah, itu bisa dibedakan nanti dengan slide-slide berikutnya. Kalau kornea itu adalah bagian paling depan yang seharusnya sifatnya adalah transparan menjadi tidak transparan. Biasanya kelainannya itu bisa berupa pigmentasi, odem membengkak seperti contoh di atas, kemudian ada massa, kemudian ada luka, ulcer sampai terjadi pendarah. Nah, kalau kondisi ini berlanjut biasanya adalah sampai korneanya pecah atau terjadi kerusakan seperti ini pada ulcer kayak gini, ini udah mulai pecah, ini juga mulai berbahaya, dan ini juga harus udah mulai dalam kondisi disebutnya adalah udah urgent, harus segera dilakukan tindakan seperti itu. Oke, kita bicara kornea, bisa dilihat ya kornea ini bagian yang sering kita amati kalau pada kondisi sakit. Kalau pada kondisi sehat, kornea itu tidak nampak, tapi kalau dia nampak berarti ada sesuatu. Di slide sudah dibedakan jenis kelainannya, nanti bisa dibaca sendiri. Tapi intinya adalah bahwa di bagian yang tadinya jernih, transparan menjadi berkeruh, keruhnya ada pigmentasi, ada kemudian udem, terus ada jaringan ikat,
seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian mata berikutnya. Ini kelainan yang sering diamati pada kornea. Berikutnya adalah iris. Iris ini juga pada kondisi normal adalah seperti foto di atas, bahwa ada pupil, ada iris, sklera. Ini bagian dari satu rangkaian pada bola mata yang ditutupi tadi oleh bagian paling depan kornea. Nah, iris ini merupakan apa ya? Iris ini punya, kadang-kadang yang bingung itu, iris ini punya pigmentasi yang berbeda-beda terutama pada anjing ya. Itu warnanya berbeda-beda, jadi jangan kaget kok. Biasanya anjing saya warnanya ini kok, ya ini warnanya berbeda, itu karena biasanya karena hanya masalah pigmentasi. Jadi iris ini warnanya berbeda-beda, tapi dalam kondisi tertentu yang perlu diperhatikan perubahannya adalah kalau pemilik perhatian, oh warna irisnya memang normalnya seperti ini, jika ada perubahan akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini iris itu nanti akan ada tadi kemerahan, itu jadi seperti ini di bagian irisnya ini, yang warnanya tadinya misalkan kuning menjadi merah, itu kelainan. Nah, yang saya bilang tadi normal itu warna biru seperti ini, ada beberapa warna lain pada anjing. Nah, kalau ini adalah melanosis, jadi ini ada kecoklatan seperti itu kalau penampakannya, tapi itu adalah kelainan pada iris, biasanya tindak lanjut dari infeksi penyakit. Biasanya ini jadi gejala, nanti harus ditindaklanjuti pigmentasi atau kelainannya sampai ke bagian mana, sampai sedalam apa. Nah, itu ini hanya sebagai informasi bahwa jika ternyata bagian irisnya tidak normal, segera dilakukan tindakan. Dan ada juga namanya ini tidak merata karena tertutup oleh prolap, oleh bagian tadi yang kita sebut di sebelumnya, menutupin bagian pupil. Ini juga tidak normal. Normalnya adalah bagian yang paling bawah. Oke, ini juga bagian yang imajiner, jadi tidak bisa kita lihat, hanya bisa dilihat di penampang. Ini chamber, ini perlu dibahas karena tadi kita sudah bicara kornea. Kalau kornea itu adalah bagian lapisan yang berubah, kalau ini sebenarnya adalah ada cairan di dalamnya, itu di chambernya terjadi yang normalnya adalah dia transparan, kemudian karena suatu infeksi yang tidak lanjut, lebih lanjut, biasanya ada infeksi sehingga bisa berubah jadi keruh atau kemerahan seperti pada foto di sini. Nah, ini hiperemi. Nah, itu sampai seperti itu. Ini adalah bagian itu cairan. Jadi bagian yang putih ini, jadi harus, kalau yang ini adalah yang tadi kita bagian paling depannya tadi kornea. Kalau yang iris adalah bagian di chamber itu antara iris dan kornea. Seperti ini bentuk kelainan-kelainannya. Saya harap sih dengan gambar, karena kalau dengan keterangan agak kurang bisa ini ya di bahasanya, tapi kalau dari gambar, jadi kelainan ini adalah pada chambernya, jadi bukan pada korneanya, tapi pada cairan di bawahnya. Biasanya ada kayak gini yang sering, HPMA ini sering karena biasanya trauma, kemudian kalau ini biasanya diinfeksi lebih lanjut. Oke, kita bicara lensa, ini bagian penting juga. Satu rangkaian tadi dari depan sampai belakang, berikutnya ada lensa. Lensa ini tentunya normalnya transparan, bisa membesar mengecil. Ini biasanya untuk indikasi, untuk sebagai melihat refleks, biasanya dokter akan melihat dari sini, melihat bagian lensa ini. Nanti kelainannya hampir sama seperti pada bagian-bagian sebelumnya, yang normalnya itu adalah transparan, itu terjadi perkeruhan seperti ini. Ada pigmentasi, ada sklerosis seperti itu. Jadi, nah ini katarak biasanya, ini makanya kalau sudah sampai pada kondisi ini biasanya ya sudah dalam kondisi akut atau sudah mulai parah ya, kita harus mulai segerakan kalau apalagi sudah sampai muncul kondisi lensanya berkeruh, dan ini yang dikhawatirkan adalah berakibat apakah penglihatannya masih normal apa tidak. Itu yang selalu dikhawatirkan oleh pemilik. Biasanya kalau sudah melihat warna keruh ini masih bisa melihat apa enggak. Nah, itu nggak bisa hanya dengan pemeriksaan sederhana, bisa harus dilakukan pemeriksaan lebih detail dengan menggunakan peralatan. Oke, dari sejauh ini saya harap peserta bisa memahami betul bahwa di seluruh bagian mata itu bisa terjadi kelainan, dan kelainannya sebenarnya masing-masing saya jelaskan, tapi pada kenyataannya di lapangan atau kasus yang ada kita hadapi,
di klinik itu selalu kompleks. Karena apa? Biasanya datangnya telat. Saya harap sih dengan mengetahui ternyata bagian-bagian ini, oh ini kelainan, oh kalau nititan keluar ini kelainan, bisa dilakukan tindakan lebih awal sehingga bisa dilakukan penanganan lebih tepat sehingga kondisinya bisa sembuh, lebih tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Nah, untuk itu sekarang step-step berikutnya setelah kita bicara kelainan, mohon maaf kalau kita bicaranya kok dok, ini anabulnya anjing, kucing, burung dan sebagainya, saya tidak bahas, tapi pada intinya kelainan pada mata sebenarnya organnya sama. Hanya nanti penyebab-penyebabnya akan berbeda dan penanganannya itu akan berbeda. Nah, sekarang kita bicara terapi atau pengobatan pada mata. Nah, terapi pada mata itu saya ingin jelaskan sedikit dibagi menjadi dua, biasanya sifatnya pengobatan atau operasi. Nah, ini yang perlu dipahami pada pemilik, ternyata kalau mata ini tidak bisa hanya dengan obat-obatan. Itu yang ingin saya jelaskan. Tidak bisa hanya tertutup dengan obat, tapi bisa aja sampai berlanjut ke tindakan operasi seperti itu. Nah, obat-obatan pada mata yang digunakan seperti apa aja? Nah, ini saya jelaskan. Nanti ada penggunaannya, ada yang topikal atau lokal ditetes, seperti tetes mata atau salep mata. Dan tetes mata, salep mata ternyata juga banyak, nanti kita jelaskan. Kemudian subkonjungtiva disuntikkan seperti di foto di atas, disuntikkan pada konjungtivanya, atau sistemik atau kita bentuk diminum atau disuntik pada otot. Nah, obatnya yang saya ingin jelaskan lebih detail, yang sering digunakan oleh sebagian besar pemilik adalah topikal dan sistemik. Nah, ini yang akan saya jelaskan lebih detail. Nah, tentunya pengobatan ini, karena saya jelaskan tadi ada penyebab, ada gejala, nanti akan ada dua. Itu kita mengobatin penyebabnya, kemudian adalah mengobatin gejalanya. Nah, untuk mengobatin penyebabnya nanti ada antibakteri, kemudian antivirus. Itu yang saya jelaskan nanti obatnya, ada antibakteri, antiviral untuk obat mata ini. Kemudian di paling atas yang ingin saya jelaskan antiinflamatori atau anti radang. Ini saya jelaskan paling atas karena ini sering terjadi kesalahpahaman pada pemilik bahwa obat mata itu ternyata sama, pemberian asal yang penting dikasih obat mata, ternyata di dalamnya ada anti radang, sedangkan itu di bola matanya belum dipastikan matanya ada luka apa tidak. Nah, obat tetes mata yang mengandung anti radang inflamatori ini itu bisa mengikis atau menipiskan, betul bagus jika memang tidak ada, misalkan ada di bagian kornea terjadi perubahan warna, terjadi ini bisa dikikis dengan menggunakan anti-inflamatori atau anti radang. Tapi jika ada luka itu menyebabkan nanti, karena ini kerjanya selain mengikis itu adalah mengganggu tekanan mata, bisa menyebabkan pembengkakan, dan ini yang biasanya terjadi adalah karena salah penggunaan anti-inflamatori. Kemudian juga ada pengobatan untuk mengobatin gejala. Ini akan ada membesar, memperkecil pupil. Ini biasanya digunakan oleh dokter dalam pemeriksaan. Jika ingin melihat sampai ke dalam, biasanya pupilnya dibesarkan, itu menggunakan obat. Kemudian ada glukomaterapi, ada topikal anestesi, kemudian ada dry eye terapi. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah nanti hanya kita fokus kepada obat-obat yang umum, yaitu obat penyebab, antibakteri, antiviral, kemudian antiinflamatori. Sedangkan obat-obat yang sifatnya mengobati gejala itu harus melalui pemeriksaan dulu, baru dilakukan pemberian pengobatan tersebut. Nah, antiinflamatori yang ada di pasaran saya sebutkan di sini yang sering digunakan, biasanya teman-teman bisa pakai betametason, kemudian bisa pakai prednisolon. Saya tidak sedetail mungkin menjelaskan perbedaannya, misalkan steroid non steroid, tapi intinya bahwa penggunaan antiinflamatori ini harus didahulukan dengan fluorescent test untuk memastikan ada luka atau tidak di bagian mata. Jika sampai terjadi perlukaan, seperti saya jelaskan tadi, pemberian obat ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kerusakan lebih parah. Kemudian biasanya antiinflamatori bergabung juga dengan anti nyeri. Bisa saya sebutkan yang sifatnya yang atas ini adalah tetes, kemudian yang bawah ini adalah sifatnya yang sistemik, itu diminum. Kenapa kok saya sebutkan di sini juga? Karena seperti yang saya sampaikan di awal, kasus pada mata disebut kasus emergensi karena rasa sakitnya. Rasa sakit ini jika tidak dilakukan pertolongan, itu tadi paling fatal, itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan perdarahan pada otak. Makanya saya kenalkan juga pemberian obat anti nyeri. Jadi tidak sederhana mata itu,
Ya emang anjing dan kucing tidak teriak-teriak, tapi dalam kenyataannya kalau kita tes itu tekanan darahnya tinggi dan sudah banyak beberapa kasus yang menyebabkan terjadi pendarahan pada otak karena adanya rasa sakit yang berlebihan pada bola mata. Berikutnya selain anti-inflammatory kita bicara antibakterial. Antibakterial ini cukup banyak Bapak Ibu peserta webinar ini bahwa kita banyak pilihan mau pakai yang mana. Saya hanya berpesan kalau menggunakan obat antibiotik ini jika tidak tahu ada luka atau enggak sebaiknya gunakan yang murni antibiotik. Mau golongan apapun, di sini ada gentamisin, ada hampir semua aminoglycin, semua jenis tetracycline, semua ada tergantung dan ini juga biasanya sih dokter akan tahu persis mengarah kemana, biasanya diikutin gejala, dia mengikuti gejala apa gitu, berdiri sendiri atau tidak. Biasanya pengobatan pemilihan antibiotiknya didasarkan pada pengalaman dokter yang mengarah kalau disertai penyakit ini biasanya penggunaan antibiotik yang peka adalah ini. Ya lebih bagus kalau didahului misalkan dengan pemeriksaan dahulu ini sensitivitas, tapi itu tidak mungkin karena akan membesar di area dan prosesnya cukup lama. Jadi intinya kalau penggunaan antibakterial ini tolong dipastikan tidak ada luka. Kemudian kalau misalkan nggak yakin bisa memastikan, tolong gunakan antibiotik yang murni obat tetesnya. Jangan pakai tambahan yang lain. Karena berikutnya adalah bisa menggunakan salep mata. Tapi salep mata saya juga tidak rekomendasikan untuk kasus pertolongan pertama kecuali sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter karena juga bisa merangsang gatal. Nah itu kembali lagi tadi, mata itu kalau gatal berbahaya karena digaruk, sedangkan anabul kita tidak bisa kita kasih tahu, tolong jangan digaruk. Sehingga pemilihan obat yang tepat itu sangat penting. Dan terutama adalah sesuai dosis jika itu antibakterialnya adalah sistemik. Kalau obat tetes mata gimana dok ya? Obat tetes mata biasanya kita batasi karena sifatnya topikal, tapi tentu juga harus dalam artian bijaksana gitu. Kalau memang sudah jangka panjang, kita perlu ganti dengan pengganti yang lain sehingga harapannya tidak ada resistensi antibiotik. Karena kalau kita bicara antibiotik, momoknya adalah resistensi. Oke, berikutnya antiviral. Tapi saya jelaskan dulu di sini saya sebutkan antiviral, tapi dalam kenyataannya perlu saya pertegas penyakit yang karena virus itu tidak ada obatnya. Obat antiviral ini adalah hanya untuk mengurangi replikasi atau perbanyakan virus. Jadi tidak membunuh virusnya. Itu yang perlu saya garis bawahi para peserta bahwa tidak ada obat untuk membunuh virusnya, tapi adalah mengurangi replikasi atau perbanyakan virus. Nah, antiviral ini bisa digunakan jika memang contohnya yakin misalkan pada kasus-kasus seperti tadi karena rhinotracheosis atau kalisivirus yang pada mata itu bisa pakai menggunakan obat ini. Terus kemudian bisa juga kita pakai yang antiviral yang oral seperti lisin, produk banyak pakai obat manusia atau pakai obat hewan sudah banyak. Jadi antiviral bisa pakai lisin salah satunya selain obat tetes mata. Ini hanya menghambat replikasi virus, tidak membunuh virusnya sendiri. Itu yang perlu saya pertegas sehingga tidak jadi nanti salah kaprah, oh udah saya kasih obat antiviral kok nggak mati virusnya gitu. Nah, itu bukan seperti itu. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, obat-obatan sudah, gejalanya sudah, obat-obatan juga saya coba jelaskan macam-macamnya, pilih-pilihannya. Sekarang mau saya bicara pertolongan pertama jika ada muncul gejala-gejala yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kalau sudah muncul gejala pada mata, pertolongan pertama itu pasang kolar. Ini paling penting, saya biasanya para pemilik kalau biaya baik pun udah pasang kolar dulu ibu, pak. Nanti baru dibawa karena kita tidak bisa pastikan dalam beberapa menit, beberapa jam itu mata ini akan lebih parah karena garukannya. Karena ya sekali lagi kucing, anjing itu tidak bisa mengontrol garukannya. Kita sendiri aja kalau lagi kelilipan gitu, gatalnya minta ampun itu juga kita mau berhenti ya susah. Nah, kolar ini paling penting. Jadi begitu ada sakit mata, pertama yang perlu pertolongan pertama adalah pasang kolar sehingga kondisinya. Nah, kolar ini juga paling penting saya sampaikan selain di bagian leher pas, bagian moncong ini harus panjangnya ini harus menutupin moncong. Kalau kucing mungkin pendek-pendek, tapi kalau jenis anjing tertentu panjang ya paskan dengan itu. Karena kalau misalkan hanya lehernya pas tapi moncongnya masih kena ya mata masih bisa kesampai itu percuma. Jadi kolar harus di leher pas dan moncongnya juga sampai menutupin moncong sehingga
tangan ini tidak menjangkau bagian mata. Itu untuk kolar. Pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah bersihkan mata. Biasanya kalau ditanya bersihkannya pakai apa? Biasanya saya sarankan adalah bersihkan bagian sekitar mata, pakai air hangat. Kalau sekitar mata. Tapi kalau misalkan ada obat tetes mata seperti contoh di sini, yang paling umum ada di apotek terdekat kita adalah seperti contohnya Genoin. Saya lebih menyarankan jika memang ada misalkan ada gejala gangguan mata merah atau mulai ada gangguan mata apapun itu, mulai muncul gejala, biasanya saya sarankan pakai membersihkannya adalah pakai ini. Ditetes, buka tutup kelopak mata sehingga obat merata, itu tujuannya adalah biar kalaupun ada infeksi bakteri di permukaan itu kena. Yang kedua adalah merangsang produksi air mata sehingga nanti akan keluar air mata. Air mata yang keluar dan obat tetes mata yang keluar ini yang digunakan untuk bersihin bagian sekitar mata. Karena seperti tadi kalau gangguan mata biasanya anabul pemilik anabul biasanya akan membawa ketika udah belekannya parah. Biasanya mata sudah nggak bisa kebuka gitu. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu harus dibersihkan. Bersihnya boleh dengan air hangat, boleh pakai obat tetes mata dengan cara ditetes, buka tutup, keluar air mata yang keluar, dibuat bersihin bagian mata. Kalau bisa searah sehingga tidak merusak bagian bulu mata. Searah dari misalkan dari tengah ke samping gitu. Searah terus sampai bersih. Jadi kalau memberikan obat tetes mata itu bukan hanya pada bola matanya, tapi pastikan bagian sekitar mata ini sampai bersih. Boleh berulang-ulang. Dan saya biasanya menyarankan ke klien saya kalau memberikan obat mata, itu cari minimal 4 kali. Kenapa kok minimal 4 kali, Dok? Karena selain tadi untuk antibakterial, tapi juga untuk biar matanya bersih, kemudian tidak kering. Karena kalau sakit mata kadang-kadang untuk berkedip juga ada masalah sehingga gampang kering. Nah, tujuannya dengan diberikan tetes mata ini sering mungkin satu mengobati antibakterial, yang kedua adalah membersihkan mata sehingga tidak gatal. Itu juga paling penting. Jadi tidak hanya bisa sekali atau 2 kali, saya bisa makin sering karena topikal sebenarnya nggak ada masalah. Kemudian berikutnya jika ada bisa ditambahkan vitamin tadi, karena khawatirnya juga kita nggak tahu begitu sakit mata ini viral atau bakterial, nggak usah ambil pusing gitu. Kalau saran saya, udah berikan aja vitamin. Bagusnya pakai viralis misalkan ada, karena di dalamnya selain ada vitamin untuk mata juga ada antibakteri, antiviral tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Nah berikutnya setelah diberikan ini, kalau saran saya jika memang kondisinya mengkhawatirkan segera dibawa ke dokter. Tapi jika memang mau nyoba dulu tunggu silakan. Tapi kalau saya di sini akan menyarankan jika pemilik anabul mengalami gangguan mata dan memang mengarahnya ringan, ya boleh lakukan pertolongan pertama ini sambil diobservasi. Karena kalau udah dipasang pola observasi lebih aman. Tapi kalau misalkan setelah sehari 2 hari kondisi tidak membaik, sekarang segera dibawa ke dokter atau boleh langsung dibawa ke dokter. Ini yang saran saya pada pemilik anabul. Berikutnya, kesimpulan saya dari seluruh yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, bahwa penyakit mata bukan penyakit sederhana. Tidak hanya mata, ternyata berimplikasi ke bagian lain dan bisa berakibat fatal. Pertama, menyebabkan kebutaan, dan kedua bisa menyebabkan pendarahan pada otak karena rasa sakit yang berlebihan. Kemudian penyakit mata juga adalah, saya sampaikan tadi, penyakit emergensi. Jadi ini pun kalau misalkan datang ke dokter biasanya akan didahulukan daripada penyakit yang lain karena sifatnya emergensi tadi. Karena berhitung waktu telat kebutaan. Itu masuk dalam kategori. Yang berikutnya simpulkan adalah tolong kalau mata selalu gunakan kolar. Kalau ada gangguan mata, saya ingatkan sekali lagi di kesimpulan ini, saya ulang-ulang, tolong gunakan kolar. Karena sakit mata pasti ujungnya adalah rasa gatal. Apapun penyebab sakit matanya ujungnya gatal. Termasuk tadi misalkan contohnya adalah tumor, itu juga menyebabkan gatal. Garukan itu yang menyebabkan lebih parahnya daripada tumornya. Seperti itu. Jadi tolong kolar ini menjadi catatan khusus di kesimpulan saya presentasi hari ini. Dan yang terakhir, jangan asal berikan obat. Tolong jangan berikan obat salep mata dulu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Kalau memang mau mengobati dan memang ini, saya sarankan tolong gunakan adalah obat yang murni. Kalau misalkan tetes mata, pakai tetes mata yang antibiotik yang murni, tidak ada tambahan yang lain. Kemudian baru berikan. Jangan gunakan obat-obat mata yang misalnya dulu saya pernah berobat terus ingin pakai, tapi kita nggak tahu yang dulu kita beli itu ada kandungan selain antibiotik apa enggak. Itu lebih bijaksana. Kalau misalkan jangan berikan asal obat, mending kalau memang terpaksa dan ada, berikan obat tetes mata yang mengandung antibiotik murni. Seperti itu kesimpulan dari penyakit mata ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami
dan bisa membuka wawasan bahwa ternyata penyakit mata itu tidak sederhana dan ternyata berimplikasi fatal dan kita harus berhati-hati dan memperhatikan poin-poin yang telah saya sampaikan. Mungkin itu Dok yang bisa saya sampaikan, bisa saya sharing. Ini saya mau izin sebelum saya serahkan ke pembicara, dalam pertemuan ini tidak bisa membahas secara keseluruhan sakit mata. Saya hanya membicara kenapa saya mulai dari anatomi dan perubahannya. Ini materi dasar dan ini karena mata ini sifatnya emergensi, saya lebih karena ini umum pesertanya, saya lebih berkeyakinan mengenal kemudian segera lakukan tindakan pertolongan dan segera dibawa ke dokter. Mungkin itu sekian dari saya. Saya kembalikan pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Indardi ya untuk materinya, ini sangat lengkap sekali, apalagi dibahas berdasarkan struktur anatominya ya. Jadi para Polres juga bisa mengenal anatomi dari mata anabul kita itu seperti apa dan gejala-gejala tiap bagian anatomi itu apa aja sih kelainan pada kesehatan matanya. Baik, Dr. Indardi, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, dipersilakan dulu kalau mau minum ya, mungkin seret atau tenggorokannya kering, boleh silakan kita kasih waktu sementara untuk minum. Ya, kemudian juga untuk para peserta kita sampaikan bahwa ini dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang menyiapkan 3 hadiah ya untuk 3 penanya terbaik. Jadi siapkan pertanyaan terbaiknya untuk ditanyakan kepada narasumber, boleh melalui kolom chat ataupun juga raise hand ditanya langsung juga boleh. Jadi kalau kita bisa mengencourage para Polres nih mungkin lebih baik menanyakan secara langsung ya supaya bisa live interaksinya. Apakah ada yang ingin melakukan raise hand? Silakan, boleh. Kita siapkan 3 hadiah untuk 3 orang penanya terbaik. Kemudian jika masih malu-malu, ya boleh ditanyakan via kolom chat yang ada di Zoom ya. Sudah ada, Pak Fauzan? Boleh dibuka chatnya. Oke, mungkin sambil menunggu ya silakan para peserta yang ingin bertanya. Mungkin saya akan coba awali nih, Dr. Indardi. Ya. Apakah ada yang bisa dibedakan begitu, misalnya untuk penyakit mata karena masalah bakteri dan dengan masalah misalnya radang aja gitu. Apakah ada perbedaan yang signifikan untuk kita mengetahui bahwa ini ternyata matanya infeksi bakteri nih gitu? Atau mungkin ini cuma radang aja nih, nggak ada infeksi bakteri, itu bisa dibedakan nggak sih secara mungkin mata telanjang gitu ya, tanpa mungkin harus dibawa ke dokter sebelumnya, karena kan tadi sudah diberitakan bahwa si Polres ini bisa mencoba melakukan P3K di rumah. Silakan dok. Siap. Jadi gini, memang kalau kita bicara ini ringan apa ya, mungkin lebih tepatnya kita ini gejala ringan atau gejala berat, ada infeksi apa tidak, mungkin itu ya yang perlu kita bicarakan. Itu memang harus melihat dari gejala gangguan pada matanya. Biasanya sih kalau gangguan ringan itu biasanya karena trauma, itu biasanya ringan, misalkan apakah garuk, berantem atau apa, itu pun kalau hanya kegaruknya tidak terlalu dalam, itu termasuk ringan. Tapi kalau kita bicara penyakit mata yang kemudian ditanya, dok ini kira-kira infeksi tidak? Nah, infeksi tidak itu sebenarnya sederhana. Tentunya kalau kita bicara ada ini penyakit infeksius atau tidak, ya kita akan lihat gejala yang lain. Apakah dia ada gejala yang lain, misalkan setelah ada gangguan mata dia tidak mau makan, kok jadi murung. Nah itu harus hati-hati, berarti yang ditanyakan tadi, karena kalau yang namanya infeksi selalu diikuti radang. Radang itu biasanya gejalanya adalah ada demam. Ada demam berarti ada rasa sakit sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. Kalau hanya murni mata biasa bisa masih dilakukan pertolongan pertama, diberikan tadi obat tetes mata atau dipasang polar. Tapi kalau sudah, itu pun dengan catatan jika di observasi tidak ada kondisi yang lebih lanjut, ya silakan lanjutkan. Biasanya bisa sembuh sendiri. Tapi kalau ada kondisi lebih lanjut, saran saya sih karena ini tadi penyakit mata ini implikasinya luas, ya segera dikonsultasikan ke dokter. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin pertanyaan lanjutannya adalah kira-kira kalau misalnya Polres ini melakukan observasi nih ya dok ya, sudah melakukan tindakan pertolongan pertama tadi yang dokter sarankan, sebenarnya berapa lama atau berapa hari atau berapa jam sih yang kita bisa lakukan oleh Polres di rumah untuk melakukan observasi sebelum dibawa ke dokter hewan? Jadi kalau bicara dok kira-kira
observasi yang saya lakukan adalah kalau saya sih tidak bicara waktu tapi adalah perubahan. Jika dilakukan penanganan ada perubahan ke arah lebih baik, yaitu nggak ada batas, berarti udah baik. Tapi kalau dilakukan observasi hanya dalam 1 jam kondisinya memburuk, ya itu harus segera. Jadi kita bukan berpatokan dalam tanda kutip waktu, tapi adalah perubahan. Jika misalkan perubahan matanya tidak signifikan, ya terus observasi gitu. Tapi kalau misalkan ada perubahan membaik, ya berarti udah bagus penanganannya. Tapi kalau misalnya perubahannya mengarah lebih buruk, yang tadinya misalkan belekan kemudian ada kemerahan, kemudian malah tambah bengkak, apalagi di gejala yang lain, yaitu sudah batas waktu harus segera dilakukan konsultasi ke dokter. Gitu. Berarti tidak ada patokan berapa jam atau berapa hari ya. Pokoknya selama itu semakin memburuk tidak ada progres, Iya. lebih baik dibawa ke dokter hewan. Baik, Siap. ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Dokter Indadi. Mungkin mohon izin waktunya sampai sekitar Boleh. pukul 11 ya dok ya. Santai, siap. Oke, kita minta di share screen Pak Fauzan untuk pertanyaannya. Oke, boleh diperbesar? Oke. Ya, ini dari Dokter Satria Anugrah ya. Pada kondisi prolaps sampai cherry eye yang sudah terlanjur diangkat kelenjarnya, penanganan selanjutnya nih apa nih dok Indah dia perlu dilakukan? Karena matanya tentunya akan selalu kering. Jadi gini, kalau pada kasus-kasus penanganan mata, ya kalau kita bicara seperti ini, misalkan ya, saya nggak tahu kasusnya pengangkatannya seberapa. Kalau memang yang ditanyakan ini adalah dalam kondisi selalu kering, berarti ya kita nggak ada pilihan. Pasti biasanya ke pemilik akan saya sarankan sering diberikan obat salep mata atau sering diberikan obat tetes mata atau dibantu sering dikedipkan. Karena kalau kondisi sudah seperti ini, kalau saya pertimbangannya agak berat dalam artian biasanya kecuali kalau rawat inap ya, kalau di rumah kan nggak memungkinkan pemilik itu selalu bisa melakukan seperti kita sarankan. Jika memang ternyata tindakan operasi kita pengangkatan itu menyebabkan benar-benar tidak semua bagian dari kelenjar itu tidak berproduksi ya. Kalau saya biasanya itu ya mengarah, kalau saya pribadi ya dok ya izin ya ini ya itu udah infausta, udah mengarah ke infausta menyebabkan nanti juga dibiarkan akan kondisi lebih lanjut. Jadi saya biasanya kalau memang kondisinya sampai kering tidak ada kelenjarnya, ya mau nggak mau biasanya saya sarankan ke pemilik kalau bisa melakukan pemberian obat untuk pelembab matanya silakan, tapi kalau nggak mampu ya biasanya mohon maaf biasanya ya kita sarankan opsi terakhir gitu. Mohon maaf saya jawabannya seperti itu karena kalau memang sudah sampai kering sekali tidak, karena kan saya nggak tahu ya ini pengangkatannya berapa bagian gitu kan, kelenjar di situ ada beberapa ya gitu. Kalau memang dan sehingga sepengetahuan kita kan memproduksi air mata ini tidak satu bagian, ada beberapa bagian termasuk di eh, konjungtiva juga bisa menghasilkan kelenjar. Tapi kalau memang kondisinya benar disampaikan sampai kering ya itu dalam kondisi udah infausta kalau saya. Secara pribadi seperti itu dok, izin. Ya, artinya kalau kelenjar mata yang lain tidak fungsional juga mungkin harus diangkat juga ya dok ya. Ya karena nggak ada pilihan karena kalau mata kan kondisi mata sehat syaratnya adalah kondisi lembab. Kalau kering itu tentunya dalam waktu tertentu akan berakibat munculnya penyakit kan. Nah, sekarang apakah kita menunda tapi inform consent ke pemilik kalau pemiliknya mampu melakukan pemberian tetes mata dengan benar, pemberian pelembab mata benar ya silakan. Tapi saya nggak yakin apakah sebisa itu gitu kalau memang benar-benar kondisi mata itu kering seperti itu. Ya mungkin ini artinya juga para para parents gitu ya, bahwa melihara hewan ini adalah komitmen seumur hidup ya. Jadi begitu anabulnya sakit ya sebisa mungkin kita harus merawat sampai sembuh diusahakan. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Dr. Satya Anagrah. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Puskeswan Gebong. Dok mau tanya teknis pemeriksaan luka pada mata dengan metode fluorescence itu seperti apa? Wah, Oke, ini teknis banget ini ya. Jadi kalau memang yang bertanya ini adalah dokter hewan, sebenarnya sih eh, sederhana sih sebenarnya penggunaan fluorescent ini. Cuma memang
harus punya alat, harus punya bahan ya. Jadi biasanya hanya berupa ditetes, kemudian kita lihat perubahannya karena nanti jika ada perlukaan bagian yang luka tadi akan mengendap fluoresennya sehingga waktu kita lihat akan terjadi perubahan warna. Sederhana sih, cuma karena saya nggak nyiapin slide metode pemeriksaan fluoresen, jadi izin secara sederhana itu nanti akan ditetes, kemudian bagian bola mata yang harusnya datar, rata, kemudian jika ada perlukaan, si fluoresen ini prinsipnya akan mengendap di bagian itu terjadi perubahan warna. Tentunya biasanya pengamatannya tidak bisa menggunakan mata biasa, apakah menggunakan besar atau sebagainya. Seperti itu. Kalau di pengalaman saya di klinik di sini atau di klinik saya pribadi penggunaannya seperti itu. Ya, jadi Sederhana sebenarnya. menggunakan reagen dan juga ada kertas untuk pemeriksaannya. Ya, Jadi betul. dari Puskeswan Gebok ini kalau mau belajar lebih lanjut bisa nih datangin ke kantornya. Boleh. Ya. Share aja dok diskusi nanti ke chat ke WA saya bisa share jika bahannya beli di mana dan sebagainya bisa saya bantu share. Ya. Seperti itu. Ya. Oke nih bagi penggunaan itu. Ya, kalau mau info lebih lanjut atau mau datang belajar sekalian ke Dr. Indardi silakan. Nanti bisa via Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang ya. Semoga menjawab. Kemudian kita ke pertanyaan ketiga. Ini dari Elsha Amalia. Selamat siang dok, izin bertanya menurut pengalaman dokter sendiri, kapan dokter memakai antibiotik drop atau ointment ya? Jadi antara obat tetes mata ataupun salep mata. Itu kapan dan kapan memakai antibiotik kloramfenicol dan gentamicin? Terima kasih sebelumnya. Jadi penggunaan. Oke, dimengerti dok. Oke, izin menjawab Mbak Elsa ini ya, Mbak atau Ibu Elsa Amalia. Kalau ditanya, dok kapan penggunaan antibiotik itu berupa tetes atau berupa salep, misalkan ditanya seperti itu, saya selalu ke klien edukasinya adalah pertama selalu gunakan tetes. Karena tadi kita nggak tahu kondisi matanya. Tapi kalau yakin kondisi mata tidak ada perlukaan, penggunaan salep sebenarnya lebih menguntungkan. Karena apa? Karena bisa bertahan lama seperti itu daripada obat tetes. Tapi saya lebih suka atau lebih menyarankan ke klien saya untuk keamanan karena kita nggak tahu kondisinya, selalu saya sarankan menggunakan obat tetes daripada obat salep. Dan saya sangat jarang sekali menggunakan pada anabul ya, menggunakan obat salep. Kecuali di saat operasi atau apa kita menggunakan salep untuk membantu melembabkan mata. Tapi kalau untuk dibawa pulang saya selalu sarankan digunakan tadi karena keunggulan dari penggunaan obat tetes adalah selain sebagai tujuannya tadi misalkan adalah sebagai antibakterial tapi juga membantu membersihkan mata. Dengan sering dibersihkan matanya mengurangi rasa gatal sehingga kondisi mata akan lebih baik. Itu jawaban saya. Itu yang kedua, dok kapan sih pertimbangannya menggunakan kloramfenicol atau gentamicin? Sebenarnya gini Mbak atau siapa teman-teman kolega sekalian, penggunaan antibiotik kloramfenicol dan gentamicin ini sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi atau kondisi. Sebenarnya dok kalau ada patokan khusus enggak? Kalau saya nggak ada patokan khusus ini gunakan gentamicin atau karena saya tidak melakukan uji sensitivitas antibiotik. Jadi saya ya itu pilihan hampir sama gentamicin atau cuma gimana cara penggunaannya itu tadi kalau sudah dalam panjangci misalkan kita pertama gunakan gentamicin sudah terlalu lama misalnya sakitnya kronis ya udah kita ganti dengan kloramfenicol. Saya hanya sebagai substitusi. Tapi kalau pemilihan saya nggak ada pilihan khusus harus kapan menggunakan gentamicin, kapan menggunakan kloramfenicol karena sejatinya hampir nggak terlalu ini hanya golongannya aja yang berbeda. Tapi saya menggunakan biasanya untuk substitusi kalau sudah terlalu lama gentamicin baru saya gunakan kloramfenicol karena itu tadi saya nggak tahu sensitivitas dan bakteri. Kadang jarang sekali kita melakukan pengujian sensitivitas antibiotik pada kelainan mata. Mungkin itu semoga menjawab. Oke, mungkin juga sebagai informasi tambahan buat Power semua nih ya dok ya, karena kan tadi ada persiapan pertolongan pertama kita juga menyiapkan obat mata yang antibiotik, mengandung antibiotik gitu ya. Perlu dipahami bahwa ada namanya antimicrobial resistant ya atau resistensi atau kekebalan antibiotik. Jadi tidak boleh sembarangan menggunakan antibiotik supaya nanti anabulnya
tidak kebal terhadap antibiotik yang sering diberikan oleh parents-nya. Jadi hati-hati penggunaannya, selalu meminta rekomendasi dari dokter hewan. Kalau perlu langsung dibawa ke dokter hewan gitu ya. Jadi hati-hati menggunakan antibiotiknya nih buat parents semua ya. Baik, semoga menjawab Mbak Syamalia. Kemudian pertanyaan keempat dari Chelsea. Ini, selamat pagi dok, izin bertanya apa saja penyakit viral pada kucing yang menyebabkan gangguan pada mata dan bagaimana mekanismenya sampai timbul gangguan pada mata tersebut. Boleh jelaskan kembali untuk pertolongan pertamanya. Wah, nih diulang sedikit nih dok. Siap. Oke, siap. Makasih nih pertanyaannya Mbak Chelsea. Sebenarnya sudah dibahas di slide tadi bahwa kalau penyakit viral pada kucing itu adalah yang saya sebutkan tadi, yang paling umum adalah bisa karena rhinotracheosis atau herpes virus, atau bisa karena kalisivirus, karena itu termasuk penyakit flu ya. Nah, flu sendiri saluran kelenjar mata dan kelenjar hidung dan kelenjar mulut kan menjadi satu, sehingga gangguan penyakit ini, penyebaran penyakit virus ini, disposisi penyakit virus ini bisa sebagian besar adalah di bagian-bagian tertentu. Contohnya saya sebutkan. Kalau prosesnya gimana sih mekanisme dok, kok bisa virus bisa? Nah, prosesnya adalah seperti ini. Kadang-kadang kalau virus itu, kita bicara penyakit virus, biasanya dia punya kesukaan ke sel-sel bagian mana. Nah, biasanya contohnya kalau seperti virus-virus itu suka di sel-sel, sebutnya kalau kami nyebutnya sel-sel lunak, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kita bicara mekanisme, ya sebenarnya hampir sama seperti penyakit pada kasus flu. Kalau sederhananya dijelaskan sederhananya, karena sebenarnya penyakit matanya itu adalah efek dari gangguan flu itu, sehingga menyebabkan timbulnya gangguan pada mata. Sederhananya seperti itu. Tapi kalau secara mekanisme, secara tingkat sel, ya berarti penyebaran atasnya biasanya di sel-sel tertentu, terutama adalah di sel, apakah di sel-sel pertahanan. Seperti itu biasanya kalau penyakit virus. Kemudian boleh jelaskan kembali dok untuk pertolongan pertama jika kucing mengalami gangguan mata. Saya ulangi sekali lagi, saya sangat suka mengulangi ini pada klien saya, bahwa pertolongan pertama pada gangguan mata itu tolong jangan lupa kolar. Karena kita nggak bisa membatasi kucing untuk menggaruk bagian matanya. Yang kedua, setelah kolar dipasang, ya kita bersihkan matanya. Tujuan membersihkan mata itu tadi, karena kalau misalkan matanya tertutup nanti bisa menyebabkan, misalnya beleknya terlalu berlebihan nggak dibersihkan, juga menyebabkan iritasi pada bagian sekitar mata. Itu juga berbahaya. Dan kalau dalam kondisi mata kotor sehingga sirkulasi air mata tidak normal, itu juga bisa menjadi nanti timbulnya tumbuhnya bakteri di mata, sehingga muncullah penyakit lain. Makanya setelah dibersihkan, jika memang mengarahnya setelah pertolongan pertama, tergantung kalau memang mengarahnya adalah misalkan penyakit yang menyertai penyakit virus, misalnya contohnya tadi ada kalisi atau rhinotracheosis, ya gunakan antibiotik langsung nggak apa-apa, karena itu tujuannya untuk infeksi sekundernya karena gangguan mata itu. Jadi selain diberikan kolar tadi, diberikan adalah bersihkan matanya adalah diberikan antibiotik kalau memang itu penyakit yang menyertai virus, kalau kita bicara di sini virus. Berikutnya yang terakhir, ya saya sarankan di pertolongan pertama jika memungkinkan berikan adalah vitamin. Vitamin yang saya sarankan tentu yang lengkap. Selain vitamin A untuk memang persembuhan mata, kalau bisa mengandung lisin. Karena kita bicara di sini adalah bicara tadi yang ditanyakan Mbak Chelsea adalah penyakit yang disebabkan oleh viral. Tentunya dengan pemberian lisin mengurangi replikasi virus, sehingga kondisinya bisa menekan pertambahan virus, dengan antibodi semakin membaik, akan sembuh dengan sendirinya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke Mbak Chelsea. Semoga menjawab. Secara detailnya saya tidak bisa menjelaskan mekanismenya, tapi secara sederhananya seperti itu. Ada dua, karena efek dari penyakitnya. Kemudian secara mekanisme sel itu, sel virus itu suka pada kondisi-kondisi tertentu, sel tertentu yang diserang. Mungkin seperti itu. Apakah bisa puas? Kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Oke, ini sudah cukup lengkap nih ya penjawabannya ya, untuk mungkin seorang parents sudah cukup menjawab. Jadi Mbak Chelsea harapannya tadi sudah mengerti persiapan pertolongan pertama, jadi segera dibeli itu barang-barang untuk pertolongan pertama untuk anak buahnya ya. Ada kolar, ada kemudian juga vitamin, obat matanya, itu disiapkan di rumah sebagai tindakan preventif ya, pencegahan kalau nanti suatu saat anak buahnya mengalami gangguan kesehatan mata. Oke. Kemudian masih ada pertanyaan selanjutnya? Masih ada nih dok. Siap.
Dari Morteza. Oke, halo dokter, ingin bertanya untuk penyakit mata ini apakah bisa menular ke kucing-kucing yang lain? Karena sering saya temukan pada kelompok anak kucing, kalau satu kena, itu yang lain juga ikutan kena. Terus kemudian yang kedua, apakah pembersihan mata bisa digunakan eye rinse, Y-rinse ya? Ini mungkin pembersih mata pada manusia nih. Silakan dok. Siap, makasih pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Ini penyakit mata itu menular apakah menular? Tidak. Karena berdasarkan pengalaman ternyata kalau satu sakit satu kena. Tadi kembali lagi bahwa penyakit mata ini disebabkan oleh apa? Tadi kalau kita bicara konjungtiva, itu penyakit mata itu bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan oleh parasit. Tentunya kalau virus adalah penyakit yang menular. Nah, kalau penyakit mata karena virus biasanya tentu diikuti oleh gejala yang lain. Dan biasanya nggak hanya sakit mata, bisa disertai flu atau apa, sehingga itu ya pasti menular. Karena penyakit virus bisa menular melalui droplet, bisa menular melalui paling buruk bisa melalui udara, tapi sepengetahuan saya sih melalui dropletnya. Seperti itu. Yang berikutnya, karena parasit, nah kalau parasitnya parasit cacing juga tentunya bisa menyebabkan penularan. Kalau emang lingkungan atau kucingnya tidak diberikan tindakan untuk secara teratur program cacing, terutama tadi cacing saya contohkan ada penyakit cacing karena mata. Jadi seperti itu. Kemudian gimana dok kalau menggunakan pembersihan mata menggunakan Yaris? Tentunya bagus, nggak ada masalah walaupun ada pro kontra karena kalau Yaris mengandung kristaloid yang bisa mengganggu mata, itu pro dan kontra. Tapi menurut saya daripada kalau memang menggunakan tetes itu ya baiknya sih minimal adalah itu. Tapi kalau memang matanya masih dalam kondisi tanda kutip bagus, lembab, ya nggak usah dibersihkan dalam matanya. Yang penting adalah dibersihkan di sekitar matanya. Nah, kalau membersihkan sekitar mata, itu baiknya sih saran saya menggunakan kapas atau kasa hangat, dikasih air hangat, karena tujuannya adalah melisiskan atau melunakkan bagian kotoran mata di sekitar mata. Kalau membersihkan sekitar mata, bagusnya adalah air hangat dan kasa. Selain kasa itu kan agak keras, bisa membantu untuk mengelupas, dengan air hangat ini juga membantu melunakkan jaringan-jaringan yang mengeras tadi. Tapi kalau bagian dalam mata silakan menggunakan, nggak apa-apa walaupun pro kontra, tapi itu lebih baik. Tapi kalau nggak perlu-perlu banget mata dalamnya nggak ada masalah, ya cukup sering kedipkan matanya sudah cukup, secara alami akan muncul. Seperti itu mungkin jawaban saya untuk koresponden atau peserta webinar Morteza. Semoga bisa menjawab juga dan diterima. Jika mungkin ada yang kurang jelas boleh di komen, silakan. Oke, makasih dok jawabannya. Jadi nggak mungkin juga kita juru anabul kita suruh ngedip-ngedip ya buat cuci matanya ya. Jadi memang nih Mbak mungkin atau Kak ya Morteza ya, salah satu tindakan pencegahan yang paling utama adalah vaksinasi ya untuk mencegah penyakit terutama yang bisa mengakibatkan gejala penyakit pada mata. Jadi sebisa mungkin sedini mungkin mulai umur 2 bulan itu kucing sudah bisa divaksin ya. Kucing anjing sejak umur 6-8 minggu tergantung vaksinnya sudah mulai bisa divaksin. Jadi jangan telat untuk mencegah berbagai masalah penyakit yang bisa menginfeksi mereka, terutama bagian matanya ya. Masih ada pertanyaan? Masih ada dok, mohon izin waktunya nih. Santai. Berapa Bagus lagi? ini. Saya mau Tiga lagi kita sapu bersih ya dok. siap. Mantap. Oke, ini dari Sri Rahayu. Bertanya dok, apabila ada anabul yang awalnya berawal dari infeksi bakteri, radang pada bagian sklera dan diberikan obat tetes mata dengan merek Trixin ya, dengan kandungan gentamisin sulfat dan dexamethasone. Jadi ada antibiotik, ada anti radangnya. Tetapi beberapa hari kemudian tambah parah dan bola mata sampai keluar. Ini kira-kira apa penyebabnya nih dok? Oke, siap. Oke, Mbak Sri Rahayu, seperti yang saya sampaikan di awal, jadi penggunaan dexamethasone itu sangat berbahaya jika kita tidak memastikan ada perlukaan tidak di bagian bola mata. Kemungkinan yang terjadi ini masih kemungkinan, saya tidak langsung lihat langsung, tapi yang bisa saya sampaikan bahwa efek dari pemberian obat mata dexamethasone ini menyebabkan tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, ini berbahaya, bisa mengikis. Kemudian yang kedua adalah tekanan bola mata berubah sehingga menonjol dan terjadi makin parah. Jadi saran saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya ulang-ulang terus, saya sangat senang mengulang karena memang ini sering terjadi. Tolong kalau menggunakan obat mata, jika terpaksa menggunakan tidak dengan resep dokter atau tidak konsultasi dokter, gunakan obat yakin itu misalkan karena bakteri, gunakan obat yang murni. Misalkan gentamisin ya gentamisin murni. Contohnya tadi saya sebutkan mereknya
misalkan kita pakai Genoin seperti itu, atau merek-merek lain yang antibiotik, tapi jangan ada kandungan selain antibiotik. Contoh ini Tiksin ini dari apa ya, merek Cendo ya, ini mengandung dexamethasone, ini juga harus hati-hati karena kemungkinan selain matanya tadi yang sebutin infeksi bakteri sudah mulai ini, apalagi radang pada bagian selera, mungkin sudah ada perlukaan sehingga pemberian dexamethasone akan memperburuk kondisinya. Mohon maaf seperti itu, mungkin informasi ini kurang enak, tapi kenyataan yang bisa saya jawab dari informasi yang disampaikan adalah seperti itu. Oke. Oke, jadi ya Mbak Sri Rahayu mungkin kalau mau mulai mengobati Anabul dengan masalah mata, ya kasihnya obat tetes mata yang coba mengandung antibiotik dulu aja gitu kali ya dok ya, gampangnya ya Ya, mungkin betul. daripada kita mulai apakah ada luka atau enggak, ya udah better kita pakai yang antibiotik pure tanpa ada tambahan anti radang dan lain sebagainya gitu ya, Ya, buat betul. Pauren semuanya ya, semoga dimengerti. Oke, dua lagi Siap. kejar-kejaran ini. Apakah benar prolap membran Dari niktitan? Firman ya, apakah benar prolaps membran nictitans merupakan indikasi adanya investasi cacing pada hewan peliharaan? Oke, terima kasih Mas Firman. Seperti yang saya sampaikan di awal, niktitan ini normalnya tidak terlihat. Jika terlihat, biasanya ada gangguan pada mata. Cuma pada beberapa kasus yang pengalaman saya pribadi, itu adalah biasanya indikasi dari kondisi penyakit yang kronis, biasanya kondisi kukurusan. Nah, kalau ditanya, dok, apakah niktitan ini indikasinya ada invasi cacing? Bisa saya bicarakan? Bisa iya. Bisa iya, kalau memang cacing ini menyebabkan kondisi dia buruk, misalkan buruk nutrisi sehingga dia kekurusan, kemudian dia menyebabkan malnutrisi, dehidrasi, niktitan biasanya akan muncul. Tapi kalau cacing yang saya jelaskan pada mata, kalau kita bicara khusus pada cacing pada mata, sebenarnya bukan di niktitannya, tapi ada tadi di bagian dalam bola mata atau di bagian di konjungtiva terlihat sekali cacingnya berinvestasi di sana. Seperti itu. Mungkin ini saya sederhanakan lagi, saya ulang lagi. Kalau ditanya bisa merupakan indikasi, bisa. Tapi dengan catatan kalau ini sudah kronis, artinya kondisi kucing sudah mulai dehidrasi atau kekurusan. Biasanya niktitan akan nampak. Oke, itu mungkin Mas Firman yang bisa saya jelaskan. Iya, ini berarti lagi-lagi terkait masalah pencegahan ya dok ya, Ya, nggak cuma vaksinasi aja tapi juga obat buat cacing cacing, harus mau ada cacingnya mau nggak ada cacingnya ya, tiap tapi nggak kelihatan. sekali ya harus dikasih obat cacing dan juga vaksinasinya diulang setiap setahun sekali. Jangan lupa ya, orang semuanya ya cintai Anabul sebagaimana mencintai diri sendiri dan keluarga. Bah, cakep Luar ya. Dua biasa. lagi dok, kita Oke, siap. waktu ini dari Dina. Selamat Dina. siang. Saya izin bertanya, jadi biasanya di klinik ada beberapa kasus kucing atau anjing matanya sering berair, tapi dicek nggak ada radang dan kondisi bulu matanya juga normal, nggak ada flu dan bukan dari ras kucing Pythons. Kemudian sebaiknya kalau ada kasus seperti itu, kita kasihnya salep mata atau tetes mata. Oke. Wah, ini matanya sering berair. Luar Oke. biasa ini kasusnya. Jadi gini, kalau kembali lagi kalau memang dalam kondisi kita harus yakin bahwa dalam kondisi normal kelenjaran mata ya berproduksi secara normal. Biasanya kalau sudah mulai hewan itu produksi air matanya tidak normal, itu biasa perangsangan produksi mata itu karena berkedip. Kalau disertai dengan sering berkedip berarti sebenarnya mungkin dia tidak bilang, mungkin tidak muncul gejala, tapi dia ada rasa sakit pada bagian mata. Biasanya kalau dalam kondisi seperti ini, kalau yakin tidak ada pelukaan dan ini ada obat yang untuk mengurangi produksi air mata. Obat tetes itu bisa digunakan untuk mengurangi produksi air mata. Tapi jika ditanya untuk baiknya diberikan salep atau ini, kalau saya kembali lagi kalau tidak tahu gak jelas, mending kasihkan tetes saja. Tujuannya tadi khawatirnya memang ada kotoran yang kita lihat di bagian sela-sela ini sering dibersihkan dengan ditetes kemudian dibuka tutup kelopak matanya sehingga bagian yang kotor akan keluar. Itu mungkin akan membantu. Tapi jika saran saya jika memang diperhatikan sering micing-micing berarti boleh diberikan juga anti nyeri seperti itu. Dan diobservasi kondisi yang lain. Kalau yakin betul hanya murni pada mata, ya saya sendiri akan berkeyakinan itu ada sesuatu. Kalau mungkin tidak menunjukkan gejala klinis, silakan mohon ini kalau misalkan ini dokter ya mohon diperiksa lebih detail. Apakah menggunakan alat? Mungkin nggak di bagian luar karena mata itu ada berlapis-lapis. Mungkin bagian luar tidak masalah. Apakah bagian dalamnya? Apakah hanya luka ringan, bekas ringan seperti itu? Walaupun bulu mata nggak ada yang masuk. Dengan menggunakan misalkan standar
kita biasanya kalau pada mata punya standar ya, kalau sudah kayak gitu ya kita minimal cek ada perlukan enggak dengan fluorescent. Kalau sudah itu kita lihat bagian dalam matanya, apakah di bagian lensanya atau mungkin ada yang merangsang di bagian dalam sehingga si kucing ada rasa sakit. Mungkin rasa sakitnya bukan di bagian luar mata tapi bagian dalam sehingga dia sering kedip. Kedip ini akan mempercepat produksi air mata sehingga gampang sekali keluar belekan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Dok. Mungkin kalau misalnya tadi kita lihat pembahasan dokter itu kan mengenai struktur anatominya yang Ya, tidak terbahas adalah si kelenjar air matanya gitu kan. Ini kan terkait ya. hiperlakrimasi. Nah, apakah si kelenjar air mata ini juga punya potensi untuk mengalami gangguan nih, Dok? Kalau ditanya potensi ada. Gangguan sering pada kasus pada itu biasanya karena penyumbatan. Penyumbatan terjadi biasanya karena ada kotoran. Nah, kotoran terjadi karena biasanya bisa karena memang eh, mekanik dari luar, bisa juga karena yang tadi itu. Misalkan infeksi mata yang berlama kemudian menyebabkan pengikisan lebih cepat atau peluruhan sel-sel sehingga bisa menyumbat bagian bagian kelenjar mata. Nah, bagian kelenjar mata yang bagian sini itu kalau memang tapi gini ya, kalau pertanyaannya bisa dari situ bisa, tapi kalau misalkan ini bisa dibenarkan, maksudnya bisa dipastikan itu bisa kalau memang tersumbat asal itu tidak, ini bisa dilakukan tindakan pengobatan terapi dengan menggunakan operasi. Tapi itu juga biasanya yang kasus yang muncul ini mohon maaf ya ini biasanya kalau kelenjar mata itu biasanya sudah bukan bukan sifatnya akut baru tapi biasanya sudah terjadi peradangan atau yang menyebabkan sehingga harus diangkatnya tadi kasus yang ditanyakan udah harus diangkat kelenjar air matanya tapi sepanjang pengetahuan memang produksi kelenjar mata di satu tempat di bagian tapi kan di bagian-bagian lain dari mata itu masih berpotensi menghasilkan eh, oil atau bentuk pelumas bagian mata seperti itu mungkin itu Oke. yang bisa saya sampaikan Jadi beneran kompleks ya. ya. Nggak sembarangan dalam mendiagnosanya. Oke. Last but not least nih, Dok. Satu lagi. Siap. Ini dari Pupung ya. Ada dua Hukum. pertanyaan. Satu, Dok, kalau saya merescue kitten yang matanya sudah tidak bisa terbuka karena penuh dengan belek, tindakan apa yang harus dilakukan? Kemudian yang kedua, saya pernah merescue kitten yang sekeliling matanya merah dan sampai besar pun masih seperti itu. Harus diobati dengan apa? Oke, Monggo. terima kasih. Jadi kalau pertanyaan pertama sih sebenarnya nih standar ya seperti kita ya kita bersihkan dengan air hangat seperti itu. Memang pada kitten adalah secara normal bagian matanya adalah masih tertutup. Nah ini yang perlu kita pahami. Dan kalau kita mengikuti prosedur normal ya harusnya terbuka sedikit. Tapi kalau memang kondisinya sudah ada belek berarti matanya tidak normal terbuka tertutup dengan normal. Nah ini harus kita bantu buka dipaksa pun boleh dibuka dengan dibersihkan dulu bagian kerak-keraknya sehingga tidak menyebabkan penempelan kelopak mata dengan kelopak mata. Setelah bagian itu yakin bersih, boleh dipaksa dibuka. Kalau kita baru rescue yang umurnya kecil boleh dibantu dibuka perlahan-lahan. Jangan langsung perlahan-lahan. Setelah dibersihkan matanya dengan bersih kemudian dibuka perlahan-lahan, berikan tetes mata, buka tutup buka tutup buka tutup. Nanti akan dengan sendirinya matanya akan terbuka. Biasanya yang saya lakukan pada kasus pada kitten yang baru rescue seperti itu. Pastikan tidak ada kotoran, jika tidak mau terbuka, bantu dibuka, dipaksa. Kalau nunggu normal berarti kalau memang sudah besar ya, itu kondisi tidak normal dengan adanya misalkan kotoran mata, belek yang terlalu berlebihan berarti memang kondisi tidak normal. Kalau saya langsung saya bantu dibuka matanya. Dengan sudah dibantu buka matanya dan tidak ada perlekatan, mata akan secara normal buka tutup sendiri sehingga kondisinya lembab dan ideal pada kondisi mata. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua ini menurut saya ini dua kasus yang bersamaan. Jadi selain mata juga mungkin adalah kasus dermatitis. Bisa karena alergi, bisa karena apapun itu saya nggak tahu, nggak lihat langsung. Tapi kalau misalkan ini adalah apakah yang pertama mana saya juga nggak tahu. Karena gini, bisa aja yang pertama sakit mata kemudian belekan seperti saya jelaskan karena belekannya lama tidak dibersihkan kemudian menyebabkan iritasi kulit sekitar mata. Iritasi ini menyebabkan gatal, kemudian gatal ini menyebabkan dermatitis. Dan dermatitis atau infeksi kulit ini bisa disebabkan bakteri atau jamur atau alergi. Tapi kalau kondisi ini pasti ada infeksi sekunder bakteri dan jamur yang kemungkinan. Jadi kalau saya selain diberikan obat mata juga obatin dermatitis sekitar matanya. Baik itu mau pakai salep atau mau pakai obat minum tergantung nanti hasil pemeriksaannya apakah
tingkat apa dermatitisnya seperti itu. Dan pastinya karena ini mata dan sakitnya ada dua, berarti juga harus dibersihkan anti alergi untuk mengurangi gatalnya. Sehingga khawatirnya yang sakitnya awalnya adalah di sekitar mata karena iritasi, karena digaruk-garuk, bola mata juga terancam untuk terluka, sehingga itu juga berbahaya. Jadi seperti itu. Untuk pertanyaan kedua ini ada dua kasus yang berbeda. Jadi ada dua kasus mata dan kasus dermatitis sekitar mata. Penyebabnya yang mana saya nggak bisa memastikan. Tapi bisa aja awalnya dari mata kemudian ke dermatitis, bisa dermatitis kemudian karena digaruk akhirnya sakit mata. Seperti itu mungkin Mas Bupo. Mas Oke. Pupung yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau mau dipastikan silakan bawa kittennya atau kucingnya ke dokter Indardi ya, Mas Ya, Pupung. siap. Jadi proses pengobatannya. Karena yang ngeri ini adalah kalau udah terkait alergi ya, tidak bisa diobati ya dok ya kalau penyakit karena alergi ya. Cuma bisa dikurangi dengan obat-obat anti alergi. Ya. Gitu. Oke, luar biasa. Masih ada pertanyaan? Sudah habis, Alhamdulillah. Jadi ngaret ini setengah jam, mohon maaf dok Indardi ya. Sebagai Berarti penutup, antusias. betul, 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 betul. Oke, mungkin sesi terakhir Dok Inadi silakan berikan closing statement-nya atas materi hari ini, Dok. Oke, dari apa yang saya sampaikan juga dari pertanyaan-pertanyaan bahwa benar bahwa kasus mata ini adalah bukan kasus mata sederhana. Tentunya dengan keterbatasan pengetahuan masing-masing peserta, misalkan sebagai punya anabul, yang paling penting adalah pertolongan pertama itu yang saya sampaikan, saya ulang-ulang. Kalau kasus mata hendaknya segera dipasang polar untuk menghindari kondisi yang lebih buruk. Kedua juga memang segerakan karena kasus mata termasuk kasus emergensi. Itu yang perlu saya garis bawahi. Kasus mata adalah kasus emergensi. Karena apa? Menyebabkan rasa sakit yang berlebihan juga bisa berakibat pada kebutaan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Oke, jangan ditunda-tunda kalau anabulnya mengalami gangguan kesehatan mata ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Dokter Indardi. Sama-sama. Ini dari kami panitia ada sedikit kenang-kenangan, boleh ditampilkan, silakan. Oke, sebentar Dok. Terima kasih. Ya, mohon diterima Dok, ini sedikit Oke, keterangan dari Dinas Keterampilan Kota Tangerang ya. Nanti oke, mungkin akan makasih. dikirimkan via email atau gimana nih Dok? Mungkin bisa WA atau email, Siap. silakan. Oke, terima kasih Dok, mohon diterima Oke, dan Dok kasih. mohon ini untuk 3 penanya terbaik kira-kira yang mana nih Dok dari 9 penanya? Yang Ini tentang apa deh tadi? semuanya baik semuanya nih ya. Cuma yang perlu saya garis bawahi adalah yang tadi masalah virus tadi siapa ya? Masalah virus ini Chelsea, Mbak Chelsea. Ya, Mbak Chelsea. Oke. Kemudian yang umum terjadi pasca operasi, misalkan gejala kriminalisnya diangkat, itu juga pertanyaan yang sangat bagus karena itu pertanyaan yang bagi dokter itu dilematis bagi saya. Kalau itu sangat menyusahkan sebenarnya karena pilihan kita hanya nggak ada pilihan lain kalau udah kondisi gitu. Terus yang berikutnya adalah terkait tadi apa ya? Saya agak lupa tadi. Lagi ada tentang dry eye, fluorescent, golongan antibiotik, kemudian apakah menular atau enggak, terus yang matanya keluar dan membrana nikitasnya infeksi Oke, karena cacing ini dan kita tadi bagus. yang kitten ya dok ya. Iya, betul. Betul. Oke, berarti Chelsea, Dina, dan Pupung ya pemenangnya ya bisa menghubungi apa nih Instagram nih dok? Boleh? Oke, silakan para pemenang ya, Chelsea, Dina, dan Pupung silakan melakukan DM ya atau private message melalui akun Instagram @dkp.tangerangkota. Sekali lagi, silakan sampaikan bahwa saya menang nih dari webinar hari ini ke akun Instagram @dkp.tangerangkota ya. Kemudian untuk materinya apakah akan dibagikan ke peserta? Boleh, dan juga nanti akan ditampilkan tayangan ulangnya di YouTube channel DKP Kota Tangerang. Oke, baik, ini sudah semuanya dan yang terakhir adalah kita foto bersama. Silakan para peserta untuk menyalakan kameranya ya. Silakan kita foto bersama untuk kenang-kenangan. Boleh, saya mohon untuk dinyalakan kameranya. Wah, ada yang lagi makan siang ya.
Ada yang capek habis operasi nih kayak dokter-dokternya. Silakan kami tunggu sekitar 15 detik lagi. Boleh minta tolong dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Oke, ada berapa halaman nih Pak? 3 ya. Oke, 3 kali ambil foto. Sudah siap semuanya? Berikan senyum terbaik. Mungkin udah lapar kayaknya ya makan siang ya. Oke, kita foto 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Dan untuk yang terakhir slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak semuanya Dr. Indardi ya, juga para petinggi dari Dinas Ketahanan Kota Tangerang dan juga anak Paurens semuanya ya. Paurens yang juga mungkin sama anabul-anabulnya nih ikutan webinar pada hari ini, webinar yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Kota Tangerang tentang kesehatan mata pada hewan kesayangan. Semoga materi yang diberikan bermanfaat untuk kita semua dan selalu bisa menjadikan anabul kita selalu sehat dan terutama matanya ini juga terhindar dari berbagai penyakit ya. Jangan lupa untuk vaksinasi dan juga memberikan obat cacing secara rutin supaya anak buah kita selalu sehat dan bisa menemani kita sampai ujung usianya yang benar-benar bisa panjang umurnya begitu ya. Dan mungkin karena ini webinar terakhir di tahun ini yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Kota Tangerang, semoga di tahun 2024 nanti kita bisa lebih banyak menggali ilmu ya, mencari ilmu banyak untuk menjaga kesehatan anak bulan kita. Saya Dr. Bino selaku MC dan moderator mohon undur diri dan kita semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih Dok. Yuk sama-sama izin live ya. Ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.